Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kompensasi, Ibu Maya Sari Dewi, SOS MM. Kami kelompok 5, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai defining internal alignment. Sebelum memasuki pemaparan materi dari kami, sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Haikal Fakih Islami dengan NIM tertera. Yang kedua ada Muhammad Nur Fadilah dengan NIM tertera. Yang ketiga ada Rizky Askia dengan NIM tertera. Yang keempat ada Alpisha dengan NIM tertera. Yang kelima ada Siti Hairiah Yunianti dengan NIM tertera. Dan saya sendiri, Soraya Hanifah, dengan NIM tertera. Masuk kepada penjelasan yang pertama mengenai definisi penyelarasan internal. Jadi, penyelarasan internal sering dipanggil ekuitas internal yang merujuk kepada hubungan gaji antara berbagai pekerjaan, keterampilan, kompetensi dalam satu organisasi. Dia berfokus kepada perhatian membayar adil kepada karyawan. Kemudian, penyelarasan internal ini dalam manajemen kompensasi biasanya dipahami melalui prinsip-prinsip keadilan internal yang dibahas dalam literatur manajemen sumber daya manusia dan kompensasi. Nah, pada slide ini menyajikan bahwa tentang penyelarasan internal ini berdasarkan sumber, yaitu difokuskan pada bagaimana mereka menyesuaikan kompensasi karyawan berdasarkan hubungan gaji antar berbagai pekerjaan, keterampilan, dan kompetensi yang ada di dalam organisasi. Nah, prinsip-prinsip keadilan internal ini menjadi dasar dalam penyelarasan ini. Nah, organisasi itu perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti tanggung jawab, kerumitan pekerjaan, keterampilan yang dibutuhkan, dan kontribusi setiap pekerjaan terhadap tujuan organisasi secara menyeluruh. Dengan demikian, struktur kompensasi internal dapat dirancang untuk menjamin keadilan dan memotivasi karyawan. Penyelarasan internal yang efektif dan penting itu akan mempertahankan talenta, dan itu akan memastikan bahwa kompensasi yang diterima karyawan sesuai dengan nilai relatif pekerjaan mereka di dalam organisasi. Hal ini akan mendukung strategi bisnis dan mempertahankan karyawan secara kompeten. Baik, selanjutnya ada teori dan konsep dalam internal alignment. Faktor-faktor yang mempengaruhi internal alignment yaitu ada 7. Yang pertama, tekanan ekonomi. Kondisi ekonomi mempengaruhi struktur gaji internal melalui perubahan permintaan dan penawaran tenaga kerja serta nilai produk atau layanan yang dihasilkan pekerjanya. Yang kedua, ada kebijakan pemerintah. Hukum dan regulasi peraturan ketenaga kerjaan seperti undang-undang, upah minimum pekerja, dan persyaratan kesetaraan mempengaruhi desain struktur gaji. Kemudian yang ketiga ada pemangku kepentingan eksternal. Serikat pekerja, pemegang saham, dan masyarakat memiliki kepentingan dalam bagaimana struktur gaji dirancang untuk menjamin keadilan dan transparansi bagi pekerja. Kemudian ada budaya dan kebiasaan. Budaya dan nilai-nilai sosial suatu masyarakat akan mempengaruhi persepsi keadilan dalam struktur gaji. Kemudian ada strategi organisasi. Struktur gaji harus mendukung strategi organisasi, memastikan bahwa pekerjaan yang mendukung tujuan strategis diberi kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan yang telah diberikan. Kemudian ada modal manusia atau human capital. Keterampilan, pendidikan, dan pengalaman yang dimiliki pekerja akan mempengaruhi nilai pekerjaan mereka, sehingga posisi mereka dalam struktur gaji. Kemudian ada desain pekerjaan dan alur kerja. Teknologi yang digunakan dalam organisasi serta desain pekerjaan juga akan mempengaruhi kebutuhan, keterampilan, dan struktur internal. Strategic choice in design internal. Struktur adalah keputusan penting yang dibuat oleh organisasi dalam merancang struktur internal yang tepat untuk mendukung strategi, budaya, dan kebutuhan bisnis. Kemudian teori-teori yang terkait dengan internal alignment. Yang pertama, equity theory atau teori keadilan. Teori ini menyatakan bahwa karyawan akan membandingkan rasio antara usaha yang mereka berikan dengan imbalan yang mereka terima.
dengan rasio yang diterima oleh rekan kerja mereka. Jika karyawan merasa mereka dibayar tidak adil, mereka akan mengalami ketidakpuasan yang dapat berdampak negatif pada motivasi dan produktivitas. Internal alignment yang baik bertujuan untuk memastikan bahwa struktur gaji mencerminkan keadilan di seluruh organisasi. Kemudian yang kedua ada turnamen teori. Teori turnamen mengusulkan bahwa perbedaan kompensasi yang besar antara level pekerjaan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras demi mendapatkan promosi ke tingkat yang lebih tinggi. Dapat meningkatkan kinerja karyawan karena mereka termotivasi oleh imbalan yang lebih besar di tingkat yang lebih tinggi. Namun juga dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat jika tidak diatur dengan baik. Kemudian ada institusional teori. Menurut teori ini, organisasi seringkali meniru praktik organisasi lain yang dianggap sukses atau sesuai dengan norma industri. Praktik benchmarking dapat menciptakan struktur gaji yang serupa di antara perusahaan dalam industri yang sama, meskipun tidak selalu selaras dengan strategi yang unik organisasi mereka sendiri. Kemudian teori-teori yang terkait dengan internal alignment. Yang pertama, equity theory atau teori keadilan. Teori ini menyatakan bahwa karyawan akan membandingkan rasio antara usaha yang mereka berikan dengan imbalan yang mereka terima. Dengan rasio yang diterima oleh rekan kerja mereka. Jika karyawan merasa mereka dibayar tidak adil, mereka akan mengalami ketidakpuasan yang dapat berdampak negatif pada motivasi dan produktivitas. Internal alignment yang baik bertujuan untuk memastikan bahwa struktur gaji mencerminkan keadilan di seluruh organisasi. Kemudian yang kedua ada turnamen teori. Teori turnamen mengusulkan bahwa perbedaan kompensasi yang besar antara level pekerjaan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras demi mendapatkan promosi ke tingkat yang lebih tinggi. Dapat meningkatkan kinerja karyawan karena mereka termotivasi oleh imbalan yang lebih besar di tingkat yang lebih tinggi. Namun juga dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat jika tidak diatur dengan baik. Kemudian ada institusional teori. Menurut teori ini, organisasi seringkali meniru praktik organisasi lain yang dianggap sukses atau sesuai dengan norma industri. Praktik benchmarking dapat menciptakan struktur gaji yang serupa di antara perusahaan dalam industri yang sama, meskipun tidak selalu selaras dengan strategi yang unik organisasi mereka sendiri. Kemudian ada konsekuensi dari struktur internal. Yang pertama, efisiensi. Struktur internal yang diselaraskan dengan baik membantu peningkatan efisiensi organisasi dengan memberi kompensasi yang sesuai untuk pekerjaan yang berkontribusi terhadap tujuan utama. Organisasi dapat memaksimalkan produktivitas dan kinerja karyawan. Yang kedua ada keadilan. Keadilan dalam struktur gaji penting untuk meningkatkan kepuasan karyawan dan menjaga retensi. Karyawan yang merasa diperlakukan dengan adil lebih cenderung loyal dan termotivasi untuk bekerja dengan baik. Struktur gaji yang adil juga mengurangi kemungkinan keluhan atau perselisihan di antara karyawan. Kemudian yang ketiga ada kepatuhan. Struktur gaji yang dirancang dengan baik harus mematuhi semua regulasi ketenagakerjaan yang berlaku seperti Undang-Undang Upah Minimum Pekerja dan persyaratan kesetaraan gender. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa organisasi tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang etis dan adil. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus. Nah, jadi di sini ada studi kasus tentang penyelarasan internal dan struktur gaji di Lockheed Martin. Nah, sebelum memasuki ke masalah kasus, marilah kita membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, jadi Lockheed Martin adalah perusahaan multinasional besar di bidang teknologi dan pertahanan yang memiliki banyak divisi dan jenjang karir. Salah satu tantangan besar mereka adalah bagaimana mengelola struktur kompensasi yang mencerminkan kompleksitas pekerjaan, keahlian yang diperlukan, serta memastikan bahwa kompensasi tetap adil di seluruh level organisasi. Nah, Lockheed Martin menghadapi masalah dalam menentukan struktur gaji internal yang tidak hanya adil tetapi juga memotivasi karyawan mereka di berbagai tingkat. Nah,
dengan berbagai tingkat keahlian, mulai dari insinyur pemula hingga insinyur penasehat, perusahaan harus memastikan bahwa setiap level dihargai sesuai dengan kontribusi dan tanggung jawab mereka. Nah, di sini ada permasalahannya yaitu tentang struktur gaji. Di Lockheed terdiri dari 6 tingkatan untuk pekerjaan teknik. Tantangannya adalah memastikan bahwa perbedaan kompensasi di antara tingkatan ini mendukung tujuan strategis perusahaan, memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja yang optimal, dan dianggap adil oleh karyawan di setiap level. Tiga elemen penting yang harus dipertimbangkan oleh Lockheed adalah yang pertama ada internal equity atau ekuitas internal. Jadi dengan kesesuaian antara gaji yang diterima karyawan di berbagai tingkatan dan kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan. Nah, perusahaan harus menentukan bagaimana membedakan gaji untuk insinyur tingkat pemula dengan insinyur senior atau penasihat. Yang kedua ada external equity, nah atau disebut ekuitas eksternal. Jadi di sini menilai bagaimana gaji di Lockheed dibandingkan dengan perusahaan lain di industri yang sama. Nah, karyawan yang merasa mereka dibayar lebih rendah dibandingkan dengan pekerja serupa di luar mungkin merasa tidak puas. Yang ketiga ada struktur hierarki versus egaliter. Di sini ada Lockheed memilih untuk menggunakan struktur hierarkis di mana setiap tingkatan memiliki perbedaan tanggung jawab dan kompensasi yang signifikan. Namun, perbedaan gaji yang terlalu besar dapat menyebabkan ketidakpuasan di antara karyawan tingkat rendah. Nah, di sini mungkin untuk solusinya, Lockheed merancang struktur kompensasi yang sangat terstruktur yang menggabungkan prinsip-prinsip ekuitas internal dan eksternal. Nah, jadi inilah ada beberapa prinsip ekuitas internal dan eksternal. Jadi yang pertama ada struktur hierarkis dengan diferensiasi gaji. Dalam struktur ini setiap tingkatan memiliki perbedaan gaji yang signifikan berdasarkan tanggung jawab, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan. Misalnya insinyur penasehat di Lockheed diberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam hal pengambilan keputusan strategis dan oleh karena itu diberi kompensasi lebih tinggi dibandingkan insinyur pemula. Yang kedua ada penilaian dan evaluasi kinerja. Nah, di Lockheed menggunakan sistem evaluasi yang ketat untuk menentukan kapan seorang karyawan berhak dipromosikan atau menerima kenaikan gaji. Kenaikan gaji didasarkan pada pencapaian kinerja, keahlian yang dikembangkan, dan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, ada kompensasi yang kompetitif dengan pasar. Nah, Lockheed juga memastikan bahwa gaji yang mereka tawarkan tetap kompetitif dengan pasar tenaga kerja eksternal. Nah, ini bertujuan untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik terutama dalam bidang teknik yang sangat terampil. Nah, sudah hasil. Jadi pendekatan Lockheed ini berhasil menjaga stabilitas dalam organisasi mereka dan meningkatkan motivasi di kalangan insinyur. Karyawan yang dapat melihat jalur karir yang jelas dari insinyur pemula hingga penasihat dengan imbalan yang adil di setiap level. Selain itu, dengan struktur kompensasi yang jelas, Lockheed dapat mempertahankan posisi kompetitif di pasar tenaga kerja yang ketat, terutama dalam bidang perusahaan dan teknologi. Nah, di sini ada kesimpulan. Jadi, studi kasus ini menunjukkan pentingnya penyelarasan internal dalam menciptakan struktur gaji yang mendukung strategi organisasi dan motivasi karyawan. Lockheed Martin berhasil menciptakan struktur yang adil dengan perbedaan gaji yang proporsional di setiap tingkatan berdasarkan tanggung jawab dan keahlian, sehingga membantu mereka mencapai tujuan bisnis mereka. Nah, mungkin itulah studi kasus yang bisa saya berikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Opsi kedua dari studi kasus penyelesaian internal dan struktur gaji di Lockheed Martin, teori turnamen dan peningkatan kinerja dalam struktur hierarka.
Kasus nyata, perusahaan teknologi multinasional Lockheed Martin menerapkan sistem kompensasi berbasis hierarki yang memanfaatkan perbedaan gaji antara level pekerja untuk meningkatkan motivasi. Dalam perusahaan ini, gaji seorang insinyur konsultatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan insinyur tingkat pemula. Teori turnamen menunjukkan bahwa semakin besar perbedaan gaji antara level-level ini, semakin tinggi motivasi bagi pegawai di level bawah untuk berusaha mencapai level yang lebih tinggi. Implementasi dalam skenario ini, Lockheed Martin meningkatkan gaji insinyur di level puncak untuk memotivasi insinyur junior. Dengan adanya peningkatan gaji yang signifikan pada setiap promosi, insinyur-insinyur muda bekerja lebih keras untuk mendapatkan promosi dan menaikkan tingkat gaji mereka. Sekian analisis kasus opsi kedua, selanjutnya akan dibacakan teman saya. Ada beberapa dampak dari penerapan struktur gaji yang selaras secara internal dalam organisasi. Seperti yang terlihat di layar, yang pertama itu ada karyawan akan lebih termotivasi untuk mengikuti pelatihan karena adanya imbalan yang jelas. Yang kedua, struktur gaji yang selaras akan mendorong karyawan untuk tetap bekerja di perusahaan dalam jangka waktu yang lebih lama. Hal ini membuat mereka mendapatkan lebih banyak pengalaman yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja mereka. Dengan struktur gaji yang adil, karyawan akan merasa lebih puas. Nah, kepuasan karyawan inilah yang akan menurunkan tingkat turnover karyawan. Yang keempat, jalur karir yang jelas akan memotivasi karyawan untuk terus berkembang. Yang kelima, struktur gaji yang berorientasi pada kinerja memberikan insentif pada karyawan untuk bekerja lebih produktif dan efisien, karena mereka tahu hasil kerja mereka akan dihargai oleh organisasi. Yang keenam, struktur gaji yang transparan dan adil dapat mengurangi keluhan atau konflik internal mengenai gaji. Yang terakhir, ketidakpuasan terhadap gaji seringkali menjadi alasan utama pemogokan atau penghentian kerja. Dengan adanya struktur gaji yang adil, transparan, dan selaras, karyawan akan merasa lebih dihargai dan kecil kemungkinan terjadi aksi protes atau penghentian kerja yang bisa mengganggu operasional perusahaan. Selanjutnya ada konsekuensi struktur. Konsekuensi struktur di sini ada 3. Yang pertama itu ada efisiensi. Struktur gaji internal menyiratkan keuntungan di masa yang akan datang. Besarnya perbedaan antara level awal dalam struktur dan level tertinggi dapat mendorong karyawan untuk tetap bekerja dalam organisasi, meningkatkan pengalaman dan pelatihan, serta karyawan akan mencari tanggung jawab yang lebih besar. Oleh karena itulah, struktur yang selaras akan menghasilkan kinerja organisasi yang lebih baik atau lebih efisien. Yang kedua ada keadilan. Beberapa orang sepakat bahwa penyimpangan dari struktur upah yang dapat diterima akan menyebabkan ketidakpuasan karyawan. Nah, ketidakpuasan karyawan ini akan menyebabkan tingkat pergantian atau turnover karyawan lebih tinggi, keluhan karyawan, dan menurunnya motivasi kerja karyawan. Yang terakhir itu ada kepatuhan, sama halnya seperti kebijakan kompensasi lainnya. Struktur internal ini juga harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di negara atau yang ada di tempat organisasi itu beroperasi. Berdasarkan penjelasan materi dari teman saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keselarasan internal dalam struktur gaji menekankan pentingnya hubungan yang adil dan konsisten antara berbagai pekerja dalam organisasi. Struktur gaji yang selaras secara internal mendukung alur kerja, dianggap adil oleh karyawan, dan mengarahkan perilaku menuju tujuan organisasi. Faktor seperti tekanan ekonomi, peraturan, strategi, serta budaya organisasi dan nilai pekerjaan mempengaruhi keselarasan ini dengan memberikan keunggulan kompetitif dan memastikan keadilan. Struktur gaji yang selaras secara internal dapat memotivasi karyawan untuk bertahan dan berkontribusi lebih baik, menarik untuk mengeksplorasi bagaimana organisasi multinasional menyeimbangkan keselarasan internal dengan kebutuhan global mereka.
Dari kesimpulan tadi dapat kita tarik saran atau rekomendasi untuk organisasi tersebut perlu secara rutin mengevaluasi struktur gaji mereka untuk memastikan keselarasan antara kompensasi dan nilai strategis setiap posisi. Seperti yang terlihat dalam kasus orkestra, dengan mempertimbangkan model ekuitas dan turnamen, serta menganalisis permintaan dan penawaran untuk setiap posisi, organisasi dapat menciptakan sistem gaji yang adil dan memotivasi. Komunikasi yang transparan mengenai keputusan gaji dan penyesuaian berdasarkan kontribusi nyata setiap posisi akan meningkatkan pemahaman dan kepuasan karyawan. Pendekatan ini membantu merancang struktur gaji yang adil dan strategis selaras dengan tujuan organisasi. Mungkin itu saja penjelasan mengenai defining internal alignment dari kelompok kami. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.